Ngopas bareng kita yuk, ngobrol apa aja santuy bareng kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bening Herva Sucia. Masih bersama aku Bening di sini dan aku Wangil Farumi. Nah geng, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya dan semoga sehat selalu. Kami di sini alhamdulillah baik-baik aja. Buat kalian yang udah support channel ini dengan klik subscribe, like, comment, dan share semua konten-konten aku, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru pertama mampir ke channel ini, hai, mari berkawan. Nah, video kemarin itu yang kita ngopas pertama ya, yang episode pertama itu yang cerita misteri di kampus itu, alhamdulillah viewersnya lumayan ya, dan banyak juga yang request ngobrol lagi yuk, gitu kan, cerita misteri lagi yuk. Nah kali ini kita ditemenin ya karena perut kita lapar ya, kita sengaja nggak makan loh untuk konten ini guys. Tada! Nasi goreng ala-ala. Nah jadi kali ini kita ngobrol-ngobrol santuйnya itu sambil makan nasi goreng ya. Kita di sini cerita tapi ceritanya tuh santuy aja nih, nggak usah yang gimana-gimana gitu ya. Soalnya udah cerita horor tapi kitanya kan emang penakut gitu kan. Oke, sebelum lanjut ke video cerita-ceritanya, jangan lupa pastikan dulu kalian udah like video ini, kemudian subscribe yang belum subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan channel ini upload video terbaru. Dan pastikan juga kalian udah follow Instagram kami di sini. Bener. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita semuanya. Langsung makan aja gitu ya. Ini tadi kita nggak buat si nasi gorengnya, ini kita beli biasa di depan komplek kita belinya gitu. Kalau hari ini temanya cerita apa? Kayaknya masih ke arah horor-horor gitu ya ya. Apa sih ini dialami oleh adik kandung kita sendiri gitu loh. Adik bungsu kami. Jadi ini ceritanya masih horor gitu ya geng. Ini seminggu yang lalu ya dapat telepon dari kampung. Tuh tiba-tiba ditelepon sama orang tua gitu, nyeritain gimana kondisi adik di rumah gitu. Gimana sih ceritanya, soalnya dia yang diceritain gitu kan. Jadi kan kemarin itu mama nelpon video call, terus dia bilang itu si Sunyi katanya malam tadi dia nangis-nangis ke kamar mama katanya. Kenapa gitu kan? Mama bilang dia tidur dari jam berapa dia tidur? Jam 9 dia udah tidur, terus itu kebangun kan. Kalau tidur apa kita baru bangun gitu kan ya. Kita baru bangun kan tidur kayak mata masih ngelirik-ngelirik gitu kan kalau lagi bangun, antara sadar tidak ya. Nah jadi pas dia bangun itu kata mama dia tuh ngelihat ada yang terbang hitam-hitam di atas dia gitu, seret gitu terbang. Nggak Jadi terbang sih ya mungkin sebenarnya ya. Kayak ada bayangan gede kali gitu. Berdiri gitu loh. Nah jadi dia awalnya nggak panik dia Karena itu bayangannya cuma berdiri aja. Kita nggak tahu loh, entah itu bayangan lemari, entah itu bayangan kain atau apa. Cuman kan di kamarnya nggak terlalu besar juga ya. Kamar di rumah di kampung itu kan kecil aja. Terus itu nggak banyak terlalu barang-barang, dan dia tidurnya tuh nggak pakai dipan gitu loh. Dipan itu tempat tidur, jadi kasur langsung lantai gitu kan. Nah jadi pas dia udah ngelihat itu tuh otomatis kayak dia katanya dia manggil mama 3 kali mama, cuman mama ini nggak nyahut, nggak dengar katanya kayak gitu. Terus tuh pas dia kata nggak nyahut itu, ambilnya bantal, jalan dia nggak lari. Pas lihat itu tuh nggak lari, lucunya tuh nggak lari dia. BTW adik bungsu kita tuh orang yang paling santuy ya. Santuy banget. Dia mau ditinggalin sendiri-sendiri aja kayaknya biasa-biasa aja gitu sama ini gitu. Udah biasa ditinggal gitu dia guys. Nah jadi tuh ambil bantal jalan ke kamar mama. Sampai sebelum jalan itu dia bilang badan Unyi merinding seluruhnya. Habis merinding itu kayak merinding gemetar, nangis. Sampai di kamar mama baru dia nangis. Terus mama bilang kan ngapa nggak mau dia cerita. Sampai kan papa kan piket malam tuh, papa sering pulang, dia persib gitu kerjanya, jadi piket malam.
sore, pulangnya malam, tengah malam gitu. Pas papa pulang tengah malam baru diceritain, kayak katanya ada ngelihat bayangan gede gitu hitam gitu. Itu perdana ya, soalnya adik kita tuh nggak pernah yang ngelihat secara jelas. Itu jelas sekali dia bilang kayak gitu, jelas banget lah. Jadi pertamanya itu dia waktu dia masih buka mata, ini tipikalnya orangnya emang sering begadang game. Ya adik kita itu emang sering begadang. Jadi dia tidur habis isya jam 8-an, ntar kebangun jam 10, kebangun jam 11, itu bisa sampai subuh itu dia nggak tidur lagi kan, nggak tahulah apa yang dikerjainnya gitu. Terus pas dia kebangun itu ya aku perjelas lagi ya. Jadi pas kebangun sayup-sayup dia ngeliatin ada bayangan hitam. Tapi 2 kali ya ngelihatnya ya, 2 kali. Yang kedua itu terbang katanya ya. Nah pas yang dia terbang itu kan biasa kalau orang normal mungkin ya, nggak tahu juga sih, tapi kebanyakan kalau orang cerita kalau ngelihat yang kayak gitu tuh nggak bisa teriak, nggak bisa ini kan, kayak nggak bisa gerak, diam gitu loh, ngepatung gitu langsung kan. Nah dia juga kayak gitu kan, dia manggil mama ya, soalnya dia nggak ada bilang sama aku kalau dia manggil mama gitu. Dia cuma cerita, nggak langsung cerita kan malam itu sekitar jam 11 ya, jam 11 malam. Pas pulang papa baru diceritain. Nah papa kita itu kerjanya kan Persif, jadi dia pulangnya itu jam 12, jam setengah 1 ya. Jadi jam setengah 1 malam dia nangis kejer, nggak tahu mungkin melampiaskan rasa takutnya, dia nangis. Ya udah langsung cerita, dan itu sampai sekarang kami dapat info dari rumah dia itu nggak berani tidur di dalam kamar geng. Mau siang, mau malam, mau sore dia nggak akan mau di dalam kamar, dia malah tidur di depan pintu kamarnya mama. Bayangin. Ya, Malah paling takut di situ kan. Seharusnya kan itu dari kalau ruang tengah rumah kita itu ya. Jadi jadi kayak lorongan tengah itu, kamar itu kan gandengan tuh pintunya sebelahan. Nah, jadi dia tidur itu di lorong jalan itu gitu kan, pas di depan pintu kamar mama gitu kan. Nggak mungkin dia tidur sama mama kan, dan pintu kamar mama itu nggak ditutup. Nah gitu, jadi papa sama mama tidur di kamar dan dia malah milih tidur di luar gitu. Nggak tahu juga ya, tapi malam pertama dia tidur sama mama papa sempit-sempitan. Ya sempit-sempitan bertigaan gitu, udah kelas 2 SMA tidur sama orang tua gitu ya, mungkin Jumbo lagi. jumbo. BTW keluarga kita tuh gede-gede Kecuali kan. adikku. Ya kecuali kami lah ya. Dia sih. Jadi terakhir baru kami telepon tadi gitu ya, itu masih nanyain Unyi mana, namanya kan Sunyi jadi panggilan Unyi gitu kan. Unyi mana mah, tuh masih di depan dekat ruang TV di depan. Dan itu sampai sekarang kak nggak ada mau masuk ke kamar dia, tidur di kamar dia gitu kan. Biasanya ya sebelum kejadian gitu kadang bisa 24 jam dalam kamar, nggak keluar-keluar. Entah ngapain dia hobi nonton Korea gitu. Jadi semua di dalam kamar, siap mandi dalam kamar, habis makan dalam kamar, papa dalam kamar. Jadi kata papa kita itu mungkin itu teguran supaya dirinya itu keluar kamar lah gitu, mungkin mumet juga ngeliatin itu, kenapa ada di kamar terus gitu mungkin ya, nggak tahu juga sih. Nah itu sih cerita. Dimana kesian nggak sih sebetulnya? Dan lucunya lagi itu kejadiannya tanggal 8 ya, 8 malam mau tanggal 9, 9 September tadi, dan 9 September itu dia ulang tahun guys. Jadi kata papa itu kayaknya itu dapat teguran dari si sosok itu, nggak tahu entah dia menghalu, entah dia apa, nggak tahu ya, entah itu halusinasi entah itu halusinasi si Ade, entah gimana. Pokoknya katanya kata papa itu bercanda kan, itulah dia dapat surprisein dari itu yang besar-besar hitam itu, katanya kayak gitu. Iya, dia kan ulang tahun itu kejadiannya tanggal 8 malam, jam 12 malam kan tank ulang tahun dia gitu, tanggal 9 September gitu kan. Ya udah, ya kami sekeluarganya satu pikiran aja, oh itu surprise ada ulang tahun gitu. Dan dia cuma diem aja kayak gitu kan, mungkin ya pertama terus kaget gitu kan. Ya mau gimana lagi, mungkin kita juga kalau kayak gitu ya bakal kaget juga
tapi ya nggak mau lah. Mungkin sih kalian pernah nonton Jurnal Risa nggak sih? Itu tontonan favorit kita ya. Kami. Masa iya sih kalian nggak tahu Jurnal Risa gitu kan? Itu kan keluarganya keluarga indigo semua ya, dan kami sering nontonin. Aku pernah dengar nggak semua kita manusia yang hanya indigo aja sih yang bisa melihat seperti itu. Mungkin kita yang manusia biasa-biasa aja yang nggak dikasih kelebihan itu bisa ketika itu ada ya saudaranya Aangga itu ya, saudara Risa ya, Aangga namanya, sepupu. Dia nyebutin mungkin kita bisa ngelihat hal-hal seperti itu ketika kita itu sedang lelah, kadang fisik kita itu, dimensi kita itu lebih rendah dari si dia. Itu sih yang kita dapat gitu ya. Ya kan, apalagi susunya kan baru bangun tidur, itu kan antara sadar dan tidak. Jadi kayak apa? Aku mikirnya kemarin tuh mungkin dia kayak, kalian pernah nggak sih kayak ketindihan gitu? Nah, kan Erep ya kalau bahasa Sundanya ya. nggak tahu sih. Kalau kita Apa sih ya? ketindihan Ketindihan lah ya. ketindihan itu. Jadi kita tuh tidur tapi otak kita tuh belum tidur gitu. Kalau di apa istilah apa ya, medisnya gitu tuh, itu ada penyakitnya apalah namanya, lupa juga kan apa namanya. Jadi itu tuh fisik kita tuh udah lemah, udah capek, kita mau tidur tapi pikiran kita tuh belum mau tidur. Jadi makanya ada yang kayak gitu-gitu. Dulu aku sering tuh waktu zaman kuliah, sering banget di kosan paling sering. Aku juga pernah ketindihan tapi nggak sering sih. Mungkin itu kalau aku tandain ketika ketindihan itu kalau tidur maghrib, tidur tengah hari bolong, habis terus ketika azan asar. Nah, aku itu paling sering ketindihan itu ketika azan asar. Kan soalnya kita kuliah itu siang ya, karena kami kan kuliahnya praktek. Jadi dari pagi sampai siang itu praktek. Otomatis ketika habis zuhur jam 2-an itu kan capek nih badan. Jadi istirahat, di kos itu tidur sampai azan asar itu kadang nggak bangun. Nah, di situ aku yang ketindihan kayak gitu pernah. Sering ketindihannya tuh pas peralihan dari azan asar ke bawahnya lah kayak gitu. Habis orang sholat asar, nah itu ketindihan. Dan ketindihan itu macam-macam ya rasanya ya. Kamu ngerasain gimana? Kalau aku kan lebih sering, aku kan sering sih, ya lumayan sering lah ketindihan gitu pas waktu zaman kuliah. Tapi pas semenjak di Batam ini insya Allah nggak pernah lagi kayak gitu. Pas di Padang dulu sering banget. Jadi tuh ngerasanya tuh ya pas kuliah, ngerasanya tuh dari kaki itu memang kayak ada orang mau menghimpit gitu loh. Jadi dari kaki tuh ngerasa panas banget, panas. Nah sampai di dada ini mulai panas gitu, udah lah. Kedinginan langsung. Tapi kalau tidur telentang, nah kalau telentang kan tidur bareng gitu. Tapi kalau tidur hadap kanan, hadap kiri nggak ada. Jadi sampai sekarang tuh nggak pernah tidur telentang lagi. Parno ya. Iya kayak parno gitu jadinya. Tapi pernah dengar ini nggak sih? Kalian pernah dengar nggak? Ini entah setiap daerah beda-beda. Kalau kita ketindihan, dia malah nggak bakal hilang kalau kita baca-bacain gitu. Pernah. Iya kan? Tapi kalau kita berkata kasar dalam hati, dia terbang gitu, hilang gitu. Pernah nggak sih? Kamu gimana? Kok gimana kalau misalnya ketindihan? Apa berdoa, baca apa yang bisa dibaca, atau emang berkata kasar gitu dalam hati? Kayak gini, pernah berdoa kan, itu nggak mungkin langsung berkata kasar. Jadi kayak berdoa dulu, baca-baca ayat-ayat pendek segala macam, ayat kursi ini segala macam kan, nggak juga, hilang guys. Jadi makin panik, manggil orang, kita manggil orang nih tapi orang itu nggak dengar kayak gitu, dipanggil tuh nggak dengar. Jadi kayak ingatlah, oh ini harus dikasarin, jadi ngomonglah tertetut kayak nah, gitu. Langsung dia kayak panasnya tuh langsung turun kayak gitu. Kalau aku ngerasain panas sih, langsung kayak apa hilang gitu panasnya. Itu baru gitu ya. Mungkin kalau aku mikir kok bisa gitu ya, kita membaca ayat-ayat suci bisa nggak hilang gitu kan? Apa ini jebakan supaya kita itu berbuat yang gimana, paham kan gitu kan? Makhluk yang kayak gitu tuh bisa menjebak gitu. Tapi kalau dia kan ngerasainnya panas. Kalau aku jujur pas yang betul-betul keingat pas
ketindihan itu ya habis waktu ngampus juga. Itu nggak kayak panas loh, tapi kayak di dalam balon, tau nggak balon ya? Kayak mana bilangnya ya? Jadi kayak angin Pengap, gitu loh, angin. pengap angin kita tuh kayak di sebadanan itu tuh kayak lagi dikelilingin sama angin. Nggak ada ngerasa yang kayak panas, dingin itu enggak. Tapi rasanya badan itu kan nggak bisa gerak tuh. Aku ngelihat kawan aku tuh lalu lalang, teriak-teriak, ada yang sambil masak nasi gitu kan. Jadi aku manggil tapi dia tuh nggak noleh. Oh beda. Nah, Kalau aku gitu. gelap aja tuh, nggak ada kelihatan apa-apa. Kalau aku tuh angin, jadi kayak dimensinya mungkin ya, Iya. dimensinya tuh beda. Aku tuh sadar, tapi ketika aku tanya teman, dia ngelihat aku tuh tidur tapi gelisah. Nah kayak gitu. Tapi di situ aku nggak berkata kasar sih, jujur. Di situ aku ingatnya cuma baca ayat kursi sama 3 kul. Allah, Itu andalan. Allah, kayak sama anak sekarang udah panik gitu kan, udah panik. Tapi di situ emang nggak langsung blek hilang kayak gitu. Dia emang separuh, sedikit demi sedikit. Dan di situ aku ingatnya, ya udahlah, aku ngomong dalam hati, aku capek loh gitu kan, mau istirahat gitu. Dan emang iya, itu nggak bohong, memang langsung Pergi ya. pergi gitu. Itu sih. Oh iya geng, satu lagi, ini aku alamin baru beberapa hari Lalu. di rumah ini gitu ya. Jadi tuh ini entah mungkin hanya firasat atau halusinasi aja atau gimana gitu ya. Ini aku ngelihat kayak ada yang janggal gitu sama anak aku gitu kan. Tapi kok aku ngiranya alah itu paling halusinasi aku aja, atau namanya anak kecil ya suka main-main. Jadi anak aku tuh beberapa minggu ini dia tidur malam terus, pokoknya jam 11 ke atas itu nggak mau tidur gitu kan. Jadi udah tank jam 12 malam, kebetulan suami aku itu lagi di luar, jadi cuman aku sama aku lah yang tidurin anak aku di dalam kamar. Kan itu kan matiin lampu ya, jadi matiin lampu. Ini anak kenapa nggak mau tidur, udah dipopokin, udah nyanyi apa segala macam, nggak, masih jeleng aja matanya. Tuh aku pura-pura tidur. Nah jadi pura-pura tidur jadi lihat. Jadi ini anak ketawa-ketawa sendiri, kayak ada yang ngajak main gitu. Aku takut. Aduh, kayak ada yang ngajak main gitu kan. Jadi kan tidur tuh telentang gitu. Jadi dia tuh nunjuk dari atas pintu ke arah lemari gitu kan. Jadi dia nunjuk mata, kalau kita ngeliat sesuatu itu kan ngikutin kan arahnya. Jadi dia ngikutin sambil nunjuk. Habis itu nunjuk dia langsung di satu titik bilang stop katanya kan. Jadi kayak biasa marah sama aku, canda-canda dia gitu, tapi liatnya ke atas. Stop, no me katanya kan. Soalnya dia manggil aku tuh Ami gitu kan. Jadi no me kayak ngelarang sesuatu. Habis itu habis marah-marah gitu masih ngeliat ke atas, ketawa gitu. Gitu otomatis lah kan, tengok merinding. Dia langsung merinding gitu. Dan besoknya aku kan cerita ke dia gitu, karena kan kalau siang kan aku titipin anak aku sama dia kebetulan nggak kerja. Jadi kan aku pergi kerja dan aku titipin dia, kayak paling itu halusinasi anak-anak gitu kan. Oh ya udahlah, nggak aku gubris, udah lupa gitu. Dan apa yang terjadi guys, cerita lu apa yang terjadi ini sepele kali, soalnya dia kena jadinya. Dan ternyata itu terjadi, tapi mungkin memang dia sering. Nah, dan itu terjadi kepada diriku saat ditinggal siang hari, guys. Jadi hari itu dirimu sekolah ya, abaknya juga sekolah kan pagi-pagi. Nah, terus tuh ditinggal berdua. Jadi dia ini bangun sekitar jam 9-an bangun. Pas bangun itu pagi dia udah merengek-rengek kan. Nah, pagi itu dia udah merengek-rengek, nangis ya. Udah nangis kan. Jadi pas bangun tuh dia pasti panggil Ami, kalau nggak Ami Abak. Jadi kalau ngelihat muka aku kami itu
tuh kayak udah musuh bebuyutan gitu. Jadi kalau dia lihat muka aku tuh dia nangis gitu, nggak mau ditinggal sama aku terus. Nah jadi itu nangis nih, udah dibujuk-bujuk, ayo kita lihat kakak ke depan main ini segala macam, ambil ES, beli ES, nggak juga, masih nangis. Udahlah telepon, video call, telepon sambung 3 nih, abaknya, aminya kan, udah video call, udah senyum-senyum dia kan, udah mau berhenti nangisnya. Terus setelah itu udah ya kata aminya, di rumah aja nih segala macam. Iya dadah, assalamualaikum. Setelah tuh nangis lagi. Pas nangis lagi tuh kayak ada yang ngujai gitu. iya, ya, kayak ada yang ngujai. udah jangan. Udah kayak ada yang Udah, stop, ya, gitu, stop jangan kayak nangis gitu. Jadi kayak masih nangis tapi matanya tuh yang kayak dirimu bilang tadi, lihat ke satu arah gitu kan, kayak gitu. Terus tuh udah nangis, senyum, ketawa dia kan, udah ketawa. Apa dia bilangnya kemarin tuh? Pokoknya ketawa-ketawa gitu. Senyum, ketawa, nangis lagi, senyum lagi kayak gitu. Udahlah merinding langsung ngeliat kayak gitu kan. Langsung dibawa keluar. Udah lah ya beda kamar Iwa yuk. Jadi nggak Ke kamar. itu kejadiannya ini kan di kamar gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih wajar ya, mungkin kan umurnya juga baru 2 tahun. Dan kalau kita tahu, dan ini aku dapat ilmunya di jurnal Risa lagi. Jurnal Risa. Emang kami fanbase-nya Iya. jurnal Risa sih, tipe-tipe orang penakut tapi suka yang horor gitu kan, misteri, tapi ya jauh-jauh Jangan, dari yang gitu jangan, ngomong. nggak mau. Tuh kan. Jadi kalau Aangga ya ngomong, ada Aangga ini bilang kalau lumrah ya anak-anak itu kan nggak ada dosa. Jadi dari baru lahir sampai umur 5 tahun sih kalau nggak salah aku dengar, itu dia masih memiliki dan penglihatannya lebih jelas ke hal-hal yang seperti itu gitu kan. Ya percaya aja lah, kita kan hidup berdampingan. Dan kalau udah 5 tahun ke atas, kalau masih sering seperti itu, kemungkinan ya diberi kelebihan lah, atau yang kita sebut dengan indigo. Nah seperti itu. Tapi kalau dari garis keturunan kita nggak ada ya, nggak ada begitu. Hanya merasa dan itu kayaknya wajar sih, semua orang juga merasa yang kayak gitu. Oke guys, sekian dulu ngupas edisi hari ini, ngobrol apa aja yang penting santuy bareng kita. Nah jadi mungkin ini kontennya bakal berkelanjutan. Ya intinya ngobrolin apa aja lah, yang penting santuy. Kalian yang ngedengerinnya lebih enak juga, kita juga ceritanya enak juga. Dan jangan lupa kritik dan sarannya letakkan aja di kolom komentar apa yang kurang gitu ya guys. Kayaknya itu aja cerita hari ini. Kali ini next mungkin kami akan rutin buat ngobrol-ngobrol santai seperti ini aja di next video. Dan pastikan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Mampir juga nih ke channelnya dia, Wani Ulfa Harumi, ditonton juga dan tolong disupport juga. Oke, sekian dulu video kita hari ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa. Sorry ass DJ.